Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang kehidupan Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di kota perbatasan Austria Atas, Braunau am Main. Pada 1898, keluarga Hitler pindah ke Linz, ibu kota Austria Atas. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara dari Alois Hitler dan Clara Pozel. Awal mula karir. Nasionalisme Jerman dan penolakan terhadap otoritas Austria-Hungaria mulai bertumbuh. Pemikiran ini memberikan inspirasi yang kemudian akan berkembang membentuk ideologi Nazi. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich di negara bagian Bavaria, Jerman. Perang Dunia Pertama meletus pada musim panas berikutnya. Hitler lalu mengajukan petisi kepada Raja Bavaria untuk menjadi sukarelawan dalam tentara Jerman. Ia diterima pada Agustus 1914. Meski berkewarganegaraan Austria, ia bertugas dalam perang besar dan memenangkan dua penghargaan karena keberaniannya. Salah satunya Iron Cross First Class. Penghargaan yang langka ini dia pakai sampai akhir hayatnya. Hitler terluka dua kali selama konflik. Dalam pertempuran Somme pada 1916, dia mengalami cedera kaki. Pada 1918, dia sempat buta sementara waktu karena serangan gas pasukan Inggris di dekat Ypres. Pengalaman tersebut memperkuat semangat patriotisme Jerman dalam dirinya. Dia terkejut ketika berita datang tentang gencatan senjata dan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama pada 1918. Seperti nasionalis Jerman lainnya, dia percaya tentara Jerman telah dihianati oleh para pemimpin sipil dan Marxis. Pandangan politik yang ekstrim. Setelah Hitler kembali ke Munich pada akhir 1918, dia bergabung dengan Partai Buruh Jerman. Isi awalnya adalah menyatukan kepentingan kelas pekerja dengan nasionalisme Jerman yang kuat. Memiliki energi karismatik dan kemampuan pidato yang terampil membantu mendorongnya dalam barisan partai. Pada 1920, ia meninggalkan tentara dan mengambil alih upaya propaganda. Partai itu berganti nama menjadi Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau Partai Nazi. Dalam salah satu gerakan jenis propaganda Hitler, dia mengadopsi versi simbol kuno Hakenkreuz atau salib berkait sebagai lambangnya. Hitler secara pribadi merancang bendera partai menyesuaikan dengan simbolik swastika itu dan menempatkannya dalam lingkaran putih sebagai latar belakang merah. Dia segera menjadi terkenal dengan pidatonya yang menentang perjanjian Versailles, politisi saingan Marxis dan Yahudi pada tahun 1921. Hitler menggantikan Drexler sebagai pemimpin partai Nazi. Dia mengeluarkan ketidakpuasan publik terhadap Republik Weimar dan ketentuan hukum dari perjanjian Versailles. Banyak mantan perwira angkatan darat yang tidak puas di Manis bergabung dengan Nazi. Pada 8 November 1923, Hitler dan pasukannya membawa pertemuan publik Perdana Menteri Bavaria, Gustav Richter von Kahr. Dia mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai dan menyatakan pembentukan pemerintahan baru. Tapi setelah pertarungan singkat yang mengakibatkan beberapa kematian, otorita yang dikenal dengan pas itu gagal. Hitler ditangkap dan diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi dan mendekam selama 9 bulan di penjara. Selama waktu itu, sebagian besar volume pertama Mein Kampf atau Perjuanganku ditekankan ke jilid kedua. Random House, dua buku itu adalah karya propaganda dan kebohongan. Buku tersebut menyajikan rencana Hitler untuk transformasi masyarakat Jerman menjadi masyarakat berdasarkan ras. Kebangkitan diktator. Dengan jutaan pengangguran, depresi hebat di Jerman memberikan kesempatan bagi politik Hitler. Pada 1932, Hindenburg terpilih kembali dalam pemilihan presiden, dengan mudah mengalahkan Adolf Hitler. Pesaing utama Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir untuk meningkatkan keseimbangan politik. Posisi ini dia manfaatkan untuk membuat kekuasaan diktator menjadi legal di mata hukum. Keputusan Reichsfire yang nama resminya adalah Keputusan Presiden Reich untuk pelindungan rakyat dan negara diumumkan setelah kebakaran
yang mendirikan pada 27 Februari 1933 di gedung parlemen. Hukum ini menangguhkan hak-hak dasar dan mengizinkan penahanan tanpa pengadilan. Hitler juga merancang dan menyetujui hukum rehabilitasi dengan aturan itu. Kabinetnya memiliki kekuasaan legislatif penuh untuk jangka waktu 4 tahun dan memungkinkan penyimpanan dan konstitusi, memiliki kendali penuh di cabang legislatif dan eksekutif pemerintah. Hitler dan sekutu politiknya memulai penindasan sistematis terhadap oposisi politik yang tersisa. Hingga akhir Juni, partai-partai lain diintimidasi dalam pembubaran itu. Pada 14 Juli 1933, Partai Nazi Hitler dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik resmi di Jerman. Hitler kemudian memerintahkan penarikan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa. Sehari sebelum kematian Hindenburg pada Agustus 1934, kabinet telah mengumumkan undang-undang yang menghapuskan jabatan presiden, yang menggabungkan kekuasaannya dengan kekuasaan kanselir. Secara otomatis Hitler menjadi kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, dan secara resmi diangkat menjadi pemimpin dan kanselir, maka dia menjadi komandan tertinggi angkatan bersenjata. Pembantaian massal. Dari 1933 hingga dimulainya perang pada 1939, Hitler dan rezim Nazinya memberlakukan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi dan mengecualikan orang Yahudi dalam masyarakat dan melakukan genosida terhadapnya. Kekalahan Nazi. Pada awal 1945, setelah kalah dalam berbagai pertemuan, Hitler menyadari bahwa Jerman akan kalah. Soviet telah menimpa pasukan Jerman bergerak maju menuju Jerman dari pada tengah malam. Pada 29 April 1945, Hitler menikahi pacarnya Eva Braun dalam sebuah upacara sipil kecil di bunker Berlin miliknya. Mereka lalu bunuh diri sehari setelah pernikahan pada 30 April 1940. Mayat mereka dibawa ke sebuah area yang dibom di luar Reichskanzlei, tempat mereka dibakar. Berlin jatuh pada 2 Mei 1945. 5 hari kemudian, pada 7 Mei, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Konflik ideologis global baru, Perang Dingin, muncul sebagai akibat dari kekerasan yang menghancurkan dari Perang Dunia Kedua. Terima kasih semuanya.